Silakan duduk lagi saudara. Bilang ke sebelahnya, semangat. Masih semangat ya. Saya dapat giliran ketiga dan saya harap ini khotbahnya tetap menyambung ya. Walaupun saya tadi rada deg-degan. Wah, ini kenapa ya yang dua ini kok peka, mereka kok bisa nyambung perjanjian sumur Berseba. Kok saya dapatnya bukan itu ya Tuhan. Apakah saya sudah berkurang kepekaannya gitu. Coba khotbahnya saya ditayangkan. Saya dapatnya tentang Kaleb saudara. Lalu saya tuh ngomong ke Tuhan tadi, saya kepikiran ini gimana saya mengintroduction khotbah saya ya. Karena ini bisa Freddy sama Koluki bisa nyambung. Freddy mention tentang minyak keluar di sumur Berseba. Koluki bisa Berseba lagi padahal kita tuh gak pernah janjian kalau itu. Saya kok dapetnya tentang anjing ya Tuhan, tentang dog, tentang Kaleb. Tapi Tuhan ngomong, loh khotbah kamu ini juga tentang perjanjian. Kenapa? Kaleb itu siapa saudara? 2 dari 2 juta orang yang masuk tanah perjanjian ya. Kaleb itu adalah 2 dari 2 juta orang. Artinya 2 dibagi 2 juta dikali 100 berapa persen saudara? Saya tadi ngitung 0,0001% orang yang menerima janji Tuhan. Jadi kalau saudara hari ini mau dapat perjanjian sumur Berseba, mau dapat perjanjian sumur Rehobot, mau mendapatkan semua yang telah 2 kakak saya tadi sampaikan, jangan melupakan akan Kaleb ini ya, perjanjian Kaleb. Kenapa Kaleb, seorang Kaleb bisa masuk ke tanah perjanjian sedangkan 2 juta teman-teman yang gak nyampe. Ya. Saudara saya diajarin tentang Kaleb ini sama Tuhan. Tuhan waktu beberapa hari ini saya ini jujur lagi memperhatikan tentang anjing memang saudara. Karena apa? Tiba-tiba salah satu saudara kita di tempat ini bikin grup anjing saudara. Karena kebetulan di Gracia ini banyak orang yang memelihara anjing dan seringkali kita bertukar info. Oh ini di sini ada tempat pet shop baru. Oh di sini ada tempat salon anjing baru dan sebagainya. Jadi gara-gara banyak informasi yang beredar sampai ada satu orang yang berinisiatif membuat grup anjing. Dan memang kita itu excited tiap hari isinya Instagram saya itu juga banyak tentang anjing-anjing. Nah sampai akhirnya saya tuh diajari Tuhan, kenapa namanya Kaleb ini, seorang yang bernama Kaleb itu menjadi salah satu dari 2 orang yang masuk Kanaan, ya kan? Yang satu namanya Joshua, ya temannya, yang satu namanya Kaleb, dan teman-temannya yang berjumlah, angkatan dia yang berjumlah 2 juta orang itu tidak ada satupun yang masuk loh. Mereka semua mati di gurun dan mereka semua nggak nikmatin apa yang namanya janji tanah Kanaan itu. Tapi seorang Kaleb bisa masuk. Nah rahasianya apa? Kaleb, next slide, terdiri dari 2 kata. Kal dan Lev. Kal artinya whole, all, semua. Lev artinya hati. Jadi dari perkataannya Kaleb itu artinya adalah wholehearted atau single minded. Nah, Tuhan berkata, kalau anak-anakku nggak punya sifat dan sikap wholehearted dan single minded dalam mengikut aku, dia akan menjadi orang yang hanya dengar janji tapi nggak bisa nikmatin. Jadi hari ini setelah dengar tentang janji sumur Berseba, tentang semua apa yang Tuhan janjikan di depan kita, ada 2 hal yang kita belajar dari Kaleb. Yaitu kita harus punya yang namanya wholehearted dan single minded di dalam kita mengikut akan Tuhan. Nah, Tuhan ngomong kamu untuk mencari apa itu wholehearted dan single minded. Kamu gak usah cari contoh jauh-jauh. Kamu belajar dari anjing kamu. Nah, jadi saya perhatikan wholeheartednya anjing saya tuh kayak apa. Next slide. Anjing saya ini ya saudara yang di rumah namanya Abon ya saudara. Karena bulunya dia kayak abon sapi warnanya. Jadi waktu saya adopsi saya bilang wah ini cocok dinamain Abon karena warnanya kayak abon sapi. Lalu anjing ini hanya punya 1 tuan di rumah.
yaitu saya. Ya. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Anjing itu sebagaimana ramahnya, dia hanya punya satu tuan, yaitu orang yang ngasih makan dan ngerawat dia. Ya. Dia bisa bermain dengan yang lain, dia bisa sayang dan sepertinya ramah sama semua orang. Tapi di hati dia cuman ada satu, yaitu tuannya. Ya. Sepertinya gini, kalau saya lagi pergi, di rumah cuman ada Freddy, anak-anak, ada mama. Dia akan main sama yang lain. Tapi begitu detik saya pulang, klotak-klotak pintu garasi terbuka. Dia akan langsung lari meninggalkan 4 orang yang lain. Dia akan langsung ke depan dan lihat apakah itu saya. Dan kalau itu saya, dia akan nunggu dengan sabar di pintu garasi sampai pintunya dibuka, pintu mobil dibuka, dan dia akan ngeranggeh-ngeranggeh saya. Dan seakan-akan berkata welcome home, welcome home. Dia mungkin waktu itu lagi di meja makan nungguin remah-remah dari meja jatuh. Itu kesukaan anjing ya saudara. Anjing itu bagaimanapun dia cuma punya satu kesukaan, makan. Ya. Mungkin seluruh keluarga saya lagi makan di meja makan sekalipun. Dan dia itu lagi nunggu remah-remah dijatuhin dari meja makan. Kesukaan dia itu, timing kesukaan dia. Tapi begitu saya datang, dia akan langsung meninggalkan makanannya itu. Dia akan meninggalkan hobinya. Dia akan meninggalkan kesukaannya itu. Dan akan lari kepada saya. Karena hatinya cuman punya saya. Wholehearted. Itu yang Tuhan ngomong. Kamu diberi kenikmatan sama Tuhan. Semua perjanjian, semua kelonggaran, semua keenakan dan kenikmatan dunia ini, itu memang Tuhan suka ngasih ke kita. Karena apa? Tuhan sayang sama kita. Tapi jangan sampai kita itu kehilangan kalef ini dalam hidup kita. Saat kelonggaran itu datang, kita jadi kurang wholehearted sama Tuhan. Saat kelonggaran itu datang, kita jadi kurang single minded sama Tuhan. Nah, itu yang Tuhan ngomong. Kenapa kita harus belajar dari seekor anjing? Karena apapun yang ditawarkan, dia akan lebih memilih tuannya lebih dari yang lain. Karena apapun kenikmatan yang ditawarkan, dia lagi asik main, dia lagi asik tidur-tiduran, dia lagi asik nunggu makanan di meja makan. Saat kekasih hatinya datang, dia akan memilih kekasihnya itu lebih dari yang lain. Dan itu yang Tuhan suka. Dan Tuhan rindukan ada di hidup kita. Yang kedua, single minded. Apa sih artinya single minded? Pikirannya cuma fokus ke satu. Saya beberapa waktu lalu, saya ngomong ke Tuhan, Tuhan coba ajarin saya single mindednya anjing tuh kayak gimana. Lalu saya itu lihat Instagram, seperti saya ngomong tadi, Instagram saya isinya anjing-anjing semua ya. Kebanyakan anjing-anjing. Nah terus tiba-tiba ada seekor anjing yang tuannya itu motret dia. Nanti sebentar kita akan sama-sama lihat klipnya. Anjing ini itu dipotret tuannya, mereka lagi ada di atas gunung. Mereka habis hiking. Mereka ngelihat pemandangan indah di situ, tuannya lagi motret. Tapi tuannya ngomong, anjing saya ini punya sifat yang aneh. Setiap kali saya ajak dia ke tempat-tempat bagus, dia nggak pernah ngelihat tempat bagusnya itu, nggak pernah ngelihat pemandangannya. Tapi saya lihat pemandangan, anjing saya ngadep ke saya ngeliatin saya. Itu waktu saya baca itu, Tuhan ngomong, ini loh yang namanya single minded. Single minded itu apa? Anjing itu gak pengen yang lain, dia cuman pengen ada bersama dan menemani tuannya. Dia gak mikir, wah nanti di atas sana pasti pemandangannya bagus, saya mau selfie. Enggak, anjing gak akan mikir kayak gitu. Anjing juga gak akan mikir, aduh capek, ini pasti Tuhan saya ngajak saya naik gunung lagi. Aduh saya pasti pegel nanti. Apa? Enggak, dia gak mikirin dirinya. Tapi dia hanya menikmati waktu demi waktu demi waktu, menit demi menit, jam demi jam. Nemenin Tuannya itu dia udah senang. Itu tujuan dia. Tujuan dia hanya berjalan bersama Tuannya.
Nikmatin momennya itu. Coba kita lihat yuk. Ini saya udah nyuruh. Nah ini anjingnya. Dia dibawa Tuhan. I don't feel alone. You'll always be my home. I wanna live with you, even when we're ghosts. 'Cause you were always there for me when I needed you most. Dear best friend, I don't know how to thank you, but I'm lucky to have you in my life. I'll sing of my songs, I'll stay through the night. See your honey bear, love bug, sweetheart of mine. But I miss you in the morning when I see the sun. Welcome to your life. There's no turning back. Lihat kepada tuannya. Udah selesai ya? Iya. Waktu saya mendapatkan klip ini, saya tuh bilang iya ya Tuhan. Kadang kita itu kurang single minded di dalam mengikut Tuhan. Sehingga apa? Kita mikirinnya diri kita sendiri. Capek. Ngikut Tuhan tuh capek. Apa untungnya buat saya? Tadi pagi Riko memberikan suatu renungan yang sangat bagus. Seringkali kita ngikut Tuhan itu dihitung untung ruginya. Jadi kita tuh bertransaksi ngikut Tuhan. Apa untungnya buat saya kalau saya melakukan itu? Oh saya pelayanan supaya saya diberkati. Oh saya mau begini karena supaya Tuhan melindungi saya. Oh saya mau begini supaya Tuhan begini, supaya Tuhan begitu. Apa yang aku berikan harus aku dapatkan lebih. Itu bukan single minded. Itu artinya self-center, mikirin diri kita sendiri. Tapi seekor anjing, dia berkata, saya hanya mau enjoy the journey, perjalanan ini bersama Tuanku. Seperti anjing ini, dia nggak mikirin oh nanti di atas pemandangannya bagus, aku mau lihat pemandangan. Even pemandangan aja dia nggak lihat. Dia ngelihatnya ke tuannya. Dia ngomong aku seneng loh duduk di sini sama kamu. Tuannya potret-potret, dia ngeliatin tuannya potret-potret. Dia cuma seneng accompany. Dia cuma seneng pertemanan, persahabatan itu dengan Tuhannya. Nah, saudara, apa untungnya kalau kita punya single minded dan wholehearted ini? Pertama, kita akan memiliki roh yang tentram dan kemampuan untuk menikmati setiap keadaan. Kita baca di dalam Bilangan 13 ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kalau kita punya cara pengikutan kepada Tuhan seperti Kaleb, kita akan menjadi orang yang menenteramkan banyak orang. Karena apa? Hati kita tentram. Hati kita tentram karena apa? Karena kita nggak mikirin yang lain. Kita cuma mikirin ini firman Tuhan, ini janji Tuhan. Aku percaya sama Tuanku. Mataku hanya tertuju kepada Tuanku. Dan aku tentram, aku tenang. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Kaleb bisa menenteramkan orang lain karena hatinya tentram. Nah kalau kita di tengah-tengah badai, kita ditentramkan orang, berarti kita belum Kaleb ya saudara. Tapi kalau saat ada hal yang gak enak terjadi, kita bisa menenteramkan hati banyak orang. Itu artinya kita sudah Kaleb. Kedua, kita akan punya kekuatan ekstra untuk menanggung apa yang harus ditanggung. Saya bacakan ayatnya. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku, kata Kaleb ini, seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman Tuhan itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Saudara baca ayat selanjutnya. Pada waktu oleh sebab itu,
Berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Kita mundur di ayat yang ke-11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Kaleb berkata, aku mengembara dan ikut mengembara 40 tahun. Tapi kekuatanku tidak habis. Nah saudara, sebenarnya yang namanya Kaleb ini punya alasan gak sih untuk sebel dan pahit? Kalau saudara tidak melakukan kesalahan, tapi saudara harus bersusah-susah ikut menanggung kesalahan itu, sampai membuang-buang waktu 40 tahun, berhak kesel gak sih sebenarnya? Kesel. Kaleb itu, dia gak berbuat salah, dia tidak menghujat nama Tuhan, dia tidak mengeluh di gurun, dia tidak melakukan hal yang menyakitkan hati Tuhan. Tapi dia itu harus berjalan di gurun, ngerasain panasnya, ngerasain kakinya pegel, ngerasain semua kesulitan-kesulitan selama 45 tahun bersama dengan teman-temannya yang menghujat Tuhan itu. Bersama dengan teman-teman yang tegar tengkuk itu. Padahal Kaleb salah enggak? Tidak. Tapi yang heran, dia bisa menikmati 40 tahun itu bersama Tuhan. Dia tidak menjadi pahit dan dia tidak menjadi lemah. Dan dia tidak menjadi sakit hati sama Tuhan. Dan orang seperti Kaleb ini yang artinya wholehearted and single-minded, dialah yang paling menikmati tanah Kanaan. Dia mendapatkan bagian yang terbaik di tanah Kanaan, yaitu Hebron. Yang isinya memang orang raksasa-raksasa. Tapi dia bilang, aku kuat ngadepin itu. Aku mau, udah 85 tahun merantau. 45 tahun merantau di gurun. Aku gak mau nanggung. Aku mau dapat bagian yang terbaik dari janji Tuhan. Aku mau Hebron. Masa jalan 45 tahun dapatnya biasa-biasa aja. Aku masih kuat, aku masih semangat. Karena ini adalah bagianku yang Tuhan kasih. Hari ini apakah kita ada di posisi seperti Kaleb? Mungkin tanah Kanaan kita belum nyampe. Tapi jangan patah semangat. Tapi kita jangan seperti Elia. Ya. Elia ini ngalamin satu masa. Di mana tadinya dia semua itu tentang Tuhan. Tadinya dia mengabdi kepada Tuhan seperti seekor anjing yang menyayangi tuannya, yang mengabdi kepada tuannya. Tapi suatu hari Elia pernah jatuh. Saudara ingat? Waktu itu dia pernah kabur dan dia pernah lari dari hadirat Tuhan. Dan dia pernah lari dan dia berkata di 1 Raja-Raja 19. Dia bersembunyi di sebuah gua dan Tuhan bisa ditayangkan 1 Raja-Raja 19. Masuklah Elia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Hei, apa kerjamu di sini Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbahmu, membunuh nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ini letak kesalahan dan ini letak kelemahan. Kenapa orang bisa patah semangat? Kenapa orang bisa mati di gurun? Karena mereka fokusnya mulai kepada aku. Saudara, hari ini di mana posisi kita? Posisi hati kita bener gak kayak Kaleb? Atau mungkin kita lagi kayak Elia? Kita lagi bergeser dan mulai berkata, Tuhan aku capek. Aku pelayanan, tapi hidupku kayak gak ada perubahan. Aku pelayanan, tapi anakku tetap memberontak, suamiku tetap pergi dari rumah, bla bla bla. Pekerjaanku tetap gak ada terobosan. Saat semuanya mulai tentang kita jatuh seperti Elia. Saudara tahu Elia ini jatuh di puncak kesuksesannya. Ya. Kenapa? Dia waktu itu baru membunuh berapa?
400 nabi Baal. Dia baru go viral di Israel. Hari itu dia membuktikan di mata seluruh orang Israel bahwa Tuhan Allahnya adalah Allah yang hidup. Dia itu baru di puncak kesuksesannya sebagai seorang nabi. Tapi dia bisa jatuh. Kenapa? Karena kata-katanya, tinggal aku yang masih hidup. Dan mereka pun ingin membunuh aku. Capek Tuhan. Aku sudah berbuat ini, itu. Tapi bangsa Israel tetap nyembah akan Allah lain. Capek aku. Hari ini kita mau selidiki hati kita. Mungkin tanah perjanjiannya itu belum nyampe. Tapi jangan sampai kita mati di gurun dan tidak menerima apapun. Kita harus menjadi seperti Kaleb. Punya wholehearted. Punya single minded. Tuhan, aku gak mau kecewa sama keadaan. It's not about me, it's about you. Kalau engkau mengizinkan aku menjalani ini, itu seperti Kaleb yang diizinkan Tuhan berputar-putar 40 tahun di gurun. Tapi aku mau belajar menikmati seperti anjing yang menikmati bersama tuannya. Dan saudara tahu, saat saudara bisa nikmati perjalanan tiap hari bersama Tuhan, itu adalah kekuatan untuk engkau mendapatkan janji Tuhan itu. Kita akan punya kekuatan ekstra saat yang lainnya udah capek sama hidup, capek dengerin janji gak pernah kejadian. Mereka akan kekurangan energi untuk mencapai janji Tuhan. Tapi saat kita hari ini bertekad, Tuhan, it's not about me, it's all about you. Engkau mau bawa aku kemana aku berjalan, aku mau nikmatin. Tuhan baik, Tuhan setia. Aku percaya sama Tuanku, aku percayakan hidupku kepada Tuanku. Dan engkau akan menikmati Hebron. Amin. Hari ini selidiki hati kita, posisi kita di mana. Kalau kita lagi kayak Elia, yang lagi capek, lagi lelah, Tuhan hari ini datang kepada kita dan berkata apa? Hey, apa kerjamu di sini? Jangan lelah, jangan pahit, jangan capek rohani, jangan ngeluh, jangan seperti 2 juta bangsa Israel yang mati sia-sia. Tapi hari ini Tuhan berkata, nikmati nak. Setiap perjalanan apapun yang Tuhan bawa. Setiap musim apapun yang Tuhan bawa engkau. Seperti anjing tadi di klip. Hanya ngelihat kepada tuannya. Nikmatin. Tuannya bawa dia ke gunung es, dia ke gunung es. Tuannya bawa dia ke danau, dia ke danau. Tuannya bawa dia ke puncak gunung yang terjal, yang tinggi, yang berbatu-batu. Dia pun ikut karena dia hanya senang berada dekat Tuannya. Nah, hari ini mari kita bangkit berdiri dan nyanyikan. Lekatkan hatiku Tuhan. Karena Tuhan ajari hati kami ini Tuhan. Untuk melekat dan melekat lebih lagi Tuhan. Oh, semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada Kau Yesus. Kau Yesus kasih jiwaku, menyenangkan Engkau. Hanya itu yang kami mau Tuhan.
Kita pejamkan mata dan kita selidiki akan hati kita. Apakah keindahan dunia sudah memudarkan keindahan Tuhan kita? Jangan sampai keindahan dunia memudarkan akan keindahan Yesus dalam hidup kita. Yang kedua, apakah sungguh berjalan bersama Tuhan itu yang kita sungguh-sungguh mau? Seringkali kita ngikut Tuhan bukan karena kita mau berjalan sama Tuhan, tapi kita ngikut Tuhan supaya kita diuntungkan. Supaya kita diuntungkan oleh keadaan itu. Supaya Tuhan berkati aku, supaya Tuhan melindungi aku. Kita sedang bertransaksi sama Tuhan. Apa untungnya ikut Tuhan? Itu supaya aku diberkati, supaya aku ini dan itu. Tuhan berkata, kalau seperti itu, engkau akan tertelan dengan keindahan dunia. Dan engkau juga akan tertelan dengan keadaan dunia. Saat nanti keadaan tidak baik-baik saja, engkau akan meninggalkan Tuhan. Saat keadaan nanti seperti di padang gurun, engkau akan mengeluh dan mengutuki Tuhan. Dan Tuhan berkata, itu tidak akan membawa engkau sampai ke Kanaan. Kau tidak akan terima Hebron. Tapi saat ini, perbaiki akan pengikutan kita kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, my heart is yours, wholehearted. Sepenuh hati aku ngikut Engkau. Bukan karena untuk keuntungan pribadiku, tapi aku mau berjalan dengan Tuhanku step by step, day by day, month by month. Aku mau nikmatin setiap journey sama Tuhan. Aku mau nikmatin setiap keadaan dan musim di hidupku. Karena aku tahu dengan siapa aku berjalan. Aku berjalan bersama Tuhanku yang sangat mengasihi aku. Dan aku gak akan kecewa. Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Keindahanmu memudahkan dunia. Dimanapun engkau terpuji. Nyanyikan tanpa musik dan saudara dengar suaramu sendiri. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara milikku. Ini doa kami. Keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku engkau Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak bernilai harta